Yap, welcome to Senpai channel. Kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai PPh pasal 21. Dan pada chapter ini kita akan belajar mengenai PPh pasal 21 yang bersifat final. Artinya apa yang bersifat final? Artinya bahwa penghitungan serta pemotongannya itu berhenti pada di situ saja. Kemudian disetorkan oleh pemotong tuh tentunya ya. Dan bagi yang menerima penghasilan kemudian mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 final itu tidak lagi diperhitungkan pada SPT tahunan dan hanya dilaporkan saja. Jadi tidak lagi diperhitungkan menjadi penghasilan, kemudian tidak diperhitungkan dengan PTKP lagi, kemudian tidak berhitungan dengan lebih bayar atau kurang bayar, tidak. Tetapi bagi orang pribadi yang menerima penghasilan tadi, itu hanya dilaporkan saja di SPT tahunan PPh orang pribadi. Kemudian apa PPh pasal 21 yang bersifat final ini? Ya, ada dua jenis, yaitu bagi penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Artinya yang menerima ini adalah orang yang pensiun. Dan ketika dia pensiun, dia ini kan sebenarnya bisa jadi dia menerima uang pensiunan itu setiap bulan ya. Itu bisa jadi. Tapi di sini dia juga bisa menerimanya sekaligus. Ya, sekaligus bisa dibayarkan langsung seketika itu juga, jadi nilainya itu langsung besar gitu dibandingkan kalau bulanan kecil-kecil gitu ya. Itu juga termasuk uang pesangon sih di sana. Kalau uang pesangon kan ya biasanya langsung dibayar sekaligus ya biasanya. Tapi kemungkinan lain juga ada. Kemudian yang kedua, tadi ini yang pertama ya. Yang kedua, penghasilan atas beban APBN atau APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI Polri, dan pensiunannya. Jadi ini yang bekerja di bidang pemerintahan di mana penghasilan yang diterima itu merupakan pembebanan dari APBN APBD. Dan itu bukan dari gajinya atau tunjangannya, tapi ini fee yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya fee ceramah di Kementerian Kehutanan gitu. Nah, itu kan bukan dari gaji sebenarnya kan, tapi dari fee atas penceramahnya itu. Tarifnya bagaimana? Nah, ini tarifnya sedikit berbeda dibandingkan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi agak lain ini tarifnya ini. Untuk yang penerima pesangon ya, penerima pesangon. Ini yang dibayarkan sekaligus. Namanya juga pesangon ya. Jadi sampai dengan 50 juta itu masih 0%. Sampai dengan 50 juta 0% ya. 50 di atas 50 sampai dengan 100 juta 5%. Di atas 100 juta hingga 500 juta 15% dan di atas 500 juta ini 25%. Jadi lapisannya itu sedikit berbeda dibandingkan dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Kalau Undang-Undang PPh itu kan pasal 17-nya kan 0 sampai dengan 50 kan 5% ya. Ini 0% saja. Kemudian 50 sampai 100 ini loh. Kalau di pasal 17 itu di atas 50 sampai 250. Nah, jadi guys, ini agak berbeda. Jadi butuh diingat-ingat ya. Terus jumlah kumulatif uang pesangon, uang manfaat pensiun, uang tunjangan hari raya yang dibayarkan sekaligus ini ya, itu paling lama adalah 2 tahun kalender. Jadi kalau misalnya dibayarnya nyicil ya kan, tapi masih dalam jangka waktu 2 tahun, itu dianggapnya sekaligus. Dianggap sekaligus dengan tarif seperti ini. Terus untuk yang manfaat pensiun ini ya, manfaat pensiun JHT dan THT itu berbeda tarifnya. Dia sampai dengan 50 juta adalah 6%, di atas 50 juta adalah 5% saja.
nggak ada lagi 15%, nggak ada 25%, nggak ada 30%. Nah, ada apa ini kok berbeda ini ya? Ini salah satunya adalah untuk encourage atau sebagai penghargaan bagi orang-orang yang telah pensiun. Sehingga pembebanan pajaknya itu diberikan keringanan atau rukhsah oleh pemerintah. Namun tetap untuk sampai dengan batas-batas tertentu. Ya, ada keringanannya. Ada keringanan tarif bagi orang yang pensiun, menerima pensiunan, JHT, THT, dan juga orang yang menerima pesangon. Kalau pesangon ini kan dia biasanya dipecat atau diberhentikan baru dapat pesangon, ya kan? Ya seperti itu. Jadi dua hal ini ada syarat mengenai sekaligusnya adalah jika diterima dalam jangka waktu 2 tahun kalender. Ini dianggap sebagai sekaligus. Lalu yang berikutnya adalah penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD. Tarifnya itu berdasarkan golongan dan pangkat. Untuk PNS golongan 1 dan 2 atau TNI Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya, Tamtama itu prajurit kopral, Bintara itu sersan. Kalau kepolisian saya agak kurang hafal nih ya, mohon maaf nih. Karena pangkatnya kan dia berubah nih. Dulu kan ikutnya TNI ya, Polri itu ya pangkatnya, teman dia berubah jadi saya nggak hafal. Itu untuk yang golongan PNS golongan 1 dan 2 ini 0%. Kemudian untuk PNS golongan 3 atau TNI Polri golongan perwira pertama, ini berarti letnan, kapten, dan pensiunannya maka dia 5%. Kemudian PNS golongan 4, TNI Polri golongan perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Perwira menengah ini mungkin letkol, kolonel. Perwira tinggi ini yang jenderal-jenderal tuh ya, yang berbintang-bintang itu. Maka brigjen dan lain sebagainya, brigjen, maijen, komjen dan jenderal itu 15%. Dan semuanya ini bersifat final. Artinya hanya dilaporkan saja di akhir tahunan nantinya oleh orang pribadi yang menerima penghasilan tersebut. Kita langsung contohnya aja ya untuk mempermudah dalam pemahaman. Ini PPh final untuk pesangon bertahap atau sekaligus. Aryo, pegawai tetap di PT Hidup Makmur sejak tahun 2009, ya kan? Aryo di PHK, kasihan. Dan menerima pembayaran uang pesangon sebesar 650 juta rupiah. Oh, nggak jadi kasihan karena besar ya. Pada bulan Juni 2016. Ya. Kemudian hitung PPh pasal 21-nya. Nah, pesangon tadi ya kan? 0 tarifnya adalah 0 sampai 50 juta itu adalah 0%. 0% untuk sampai dengan 50 juta ya. Alhamdulillah. Terus 5% kemudian ya 50 sampai dengan 100 kan itu 5%, maka kalinya 5% kali 50 saja. Jadi 5% kali 50 juta, 2,5 juta. Kemudian di atas 100 sampai 500 itu 15%. Nah, jadi 15% kali 400. Kok nggak kali 500 ya? Karena 100-nya sudah di atas. Ini 100-nya sudah di atas. Jadi ini dikali sisanya saja. 15% kali 400 juta sama dengan 37 juta 500. Maaf, 60 juta rupiah. Dan sisanya yaitu sebesar 150 juta rupiah dikali 25% sama dengan 37 juta 500. Dan total PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Hidup Makmur atas pesangon yang diberikan itu sebesar 100 juta rupiah. Ini PPh pasal 21 finalnya. Sehingga take home pay yang diterima oleh Aryo adalah 650 juta dikurangi 100 juta sama dengan 550 juta rupiah.
adalah tag HP yang dibawa pulang oleh Aryo. Contoh yang kedua dia, PPh pasal 21 final atas pesangon yang dibayarkan secara bertahap atau sekaligus. Nah, Budi menerima uang pesangon secara bertahap sebagai berikut. Januari 2017, 240 juta. Januari 2018, 120 juta. Dan Januari 2019, 120 juta. Hitunglah PP pasal 21 atas pesangon tersebut. Iya, ini bagaimana cara menghitung PP pasal 21 atas pesangon yang diberikan selama 3 tahun ini. Ya, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Ketika menerima pesangon pada bulan 2017, maka langsung dikalikan tarif ya. Bahwa tadi dia menerima 240 juta rupiah di tahun 2017. Dan kita akan menghitung PP pasal 21-nya. Sampai dengan 50 juta itu kan 0% tarifnya. Jadi 0. Kemudian di atas 50 sampai 100 itu adalah 5%. Jadi yang dihitung adalah selisihnya saja. Maka 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian di atas 100 sampai dengan 500 juta itu adalah 15%. Ya. Maka 240 juta ini dikurangi dengan 50 juta, dikurangi 50 juta, sama dengan 140 juta, ini baru dikali dengan 15%. Hasilnya adalah 21 juta rupiah. Dan PP pasal 21 final yang terutang pada bulan Januari 2017 adalah 2,5 juta ditambah 21 juta. Sama dengan 23.500.000 rupiah. Kemudian untuk tahun 2018 dia menerima sebesar 120 juta. Karena ini 2017 dan 2018 ini masih dalam hitungan 2 tahun sekaligus, maka atas yang 2017 dan 2018 ini diakumulasikan. Sehingga 240 juta ditambah 120 juta sama dengan 360 juta akumulasinya. Ya. Ini tadi dalam kategori dalam kategori sekaligus adalah yang diterima 2 tahun. Sehingga diakumulasikan. Nah, karena tadi di atas 100 juta sampai 500 juta itu tarifnya adalah 15%, ya kan? Dan ini dia mendapatkan 120, namun total akumulasinya adalah 360 juta, artinya dia ada di level 15%. Maka langsung saja 15% dikali dengan 120 juta sama dengan 18 juta. Inilah PP pasal 21 yang terutang pada bulan Januari 2018. Tidak lagi menggunakan ini, ya. Dia tidak lagi menggunakan itu ya. Dia tidak lagi menggunakan yang 0,5%. Cuman karena dia akumulasi sehingga dia berada pada level ini 15% dan langsung dikalikan. Yang ketiga, dia menerima pada bulan Januari 2019 pesangon sebesar 120 juta. Ini sudah di luar dari 2 tahun kalender tadi, sudah di luar 2 tahun kalender sehingga startnya dari nol lagi. Ya. Startnya agak lain ini. Jadi bukan lagi dari nol lagi ya, karena nolnya udah dihabisin ya. Langsung 5% dikali 50 juta sama dengan 2,5 juta rupiah dan sisanya 15% dikali 70
juta sama dengan 10.500.000. Sehingga PPh pasal 21 yang terutang adalah 13 juta. Dan ini karena bukan lagi masuk dari 2 tahun, ya, tidak lagi masuk kategori 2 tahun, maka dia tidak final. Tidak final. Ya, tidak final. Dia menjadi PP pasal 21 biasa. Yang artinya kalinya adalah tarif pasal 17. Pasal 17 kali bruto ya. Dianggapnya sebagai apa nih ya? Bukan pegawai. Berarti maksudnya adalah bukan pegawai. Ya. Tarif pasal 17 kali bruto. Example third. Wahyu, seorang pejabat eselon 3, golongan 3B, menerima honorarium sebagai pembicara dalam seminar di Kementerian Pertanian. Honorarium yang diterima adalah sebesar 6 juta rupiah. Nah, honorarium itu kan dari Kementerian Pertanian ya, ya otomatis dari APBN, APBD, dan dia bersifat final. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya untuk golongan 4 PNS ini adalah tarifnya 15%. Maka honornya 6 juta, kemudian dikali 15% sama dengan Rp900.000, dan itulah PPh final yang terutang bagi Wahyu yang merupakan golongan 4 ini dan bersifat final. Dan untuk yang PNS ya, dia melihatnya itu adalah golongan, bukan pejabat eselonnya. Mau dia masih pelaksana, mau dia account representatif, mau dia fungsional, atau pejabat eselon 1, atau pejabat eselon 4, itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah golongannya ini. Ya. Kalau misalnya TNI Polri yang dilihat adalah pangkatnya, ya kan, bukan jabatannya. Artinya mau dia mungkin hanya fungsional ya kan. Dia kan di TNI Polri kan juga ada fungsional juga kan ya. Itu nggak punya jabatan sebagai ketua-ketua apapun, ya itu juga nggak masalah karena yang dilihat adalah golongannya. Oke, demikian dari CNP Channel. And please subscribe, comment, like, and share to improve this channel. Thank you.